Baik, teman-teman, Bapak Ibu, izinkan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas ya. Pada kesempatan kali ini, bisnis model yang akan saya presentasikan yaitu mengenai atau tentang toko kebutuhan balita ya. Dalam hal ini dia menjual popok dan susu formula dengan nama Zahin Kids Store. Nah, ini akan saya coba membuat bisnis model kanvasnya. Yang pertama, oh ya sebelumnya toko ini terletak di Kota Kendal ya, di Kecamatan Boja ya, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kalau dilihat dari petanya seperti ini ya, eh, Bapak Ibu teman-teman sekalian, letaknya ya di sini ya. Jadi di bawah itu Kota Semarang ya, Kendalnya Kota Kendal di sini. Kemudian dia ada di dataran tinggi, rekan-rekan sekalian ya, teman-teman sekalian. Nah, tokonya di sini. Baik, kita mulai ya, teman-teman. Yang pertama terkait bisnis model kanvasnya, yang pertama adalah customer segmentnya. Customer segment merupakan ya segmentasi pelanggan yang menjelaskan siapa pelanggan potensial yang akan membeli produk kita. Nah, segmentasi pelanggan ini bisa dikelompokkan berdasarkan karakteristik, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan yang lainnya. Nah, untuk toko ini ya, segmennya pasti ya orang tua ya, yang mempunyai anak balita. Ya. Orang tua yang memiliki anak balita ya, kira-kira umurnya 1 bulan ya, 1 bulan sampai 5 tahun. Karena yang dijual itu produknya mayoritas ini ya. Kemudian segmen selanjutnya itu adalah kita menyasar ini, teman-teman. Ibu muda. Nah, ibu muda ini relatif dia itu pengen praktis gitu ya. Semuanya serba instan gitu ya. Kadangkala mereka seperti itu. Muda ini ya umurnya sekitar 20 sampai 40 tahun. Nih, target dari segmen kita gitu ya. Kemudian selanjutnya targetnya itu adalah tentu di sini karena kota atau kecamatan Boja itu banyak dihuni oleh eh, ibu-ibu muda yang bekerja di pabrik teman-teman ya. Di pabrik di Semarang. Jadi mereka itu kalau pagi itu banyak sekali yang turun ke Semarang untuk bekerja malamnya atau sore pulang ya. Nah ini adalah salah satu segmen pasar kita. Gitu ya. Kemudian untuk value proposition. Nah, value proposition ini adalah manfaat apa yang akan diperoleh oleh konsumen dengan memberi produk kita. Itu ya, nilai apa ya yang akan diterima oleh konsumen dari produk kita. Ini ya, tentu karena ini sudah produk jadi ya, teman-teman ya. Jadi ya kita tidak banyak bisa mengolah produk ini karena sudah jadi dari pabrikan sana gitu ya. Tentu eh, value-nya adalah mereka atau lebih praktis ya. Mereka para ibu muda ini lebih praktis dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan balita, teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah tentu eh, barang yang barang yang dijual itu lebih murah.
Kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lain ya, misalnya Indomaret, Alfamart, atau Aneka Jaya itu harga yang kita tawarkan itu lebih murah sekitar 5.000 sampai 8.000 ya. Bahkan sampai ada yang di atas eh, 10.000 ya teman-teman ya. Ini value proposition yang kita tawarkan kepada eh, konsumen. Tentu tidak ada hal unik ya karena ini sudah jadi dari pabrikan, tidak ada yang eh, kita modifikasi produknya. Ataupun kalau misalnya ada itu kita bisa biasanya tambah kalau dia itu beli produk lebih dari apa ya, lebih dari kuantitinya yang misalnya banyak gitu ya, bisa kita dapatkan itu adalah tempat makan anak ya. Atau kita souvenir lah ya, souvenir yang kita tawarkan. Nah, souvenir ini macamnya banyak sekali. Ada tas anak gitu ya, atau tempat makan anak dan seterusnya. Kemudian selanjutnya teman-teman ya, setelah value proposition yang selanjutnya ini adalah channels ya. Nah, channels ini adalah merupakan sarana interaksi antara pelanggan dengan bisnis kita. Baik itu untuk tujuan promosi atau membeli produk layanan kita. Saat ini channel yang digunakan bisa menggunakan bantuan media sosial, marketplace, atau website WA dan seterusnya ya. Tentu dalam memasarkan produk kita, teman-teman, bagaimana produk kita itu bisa diketahui oleh konsumen. Dulu awalnya kita promosi ya, promosi melalui ini teman-teman ya, melalui Facebook ya teman-teman. Karena memang cukup aktif ya. Eh, Memang kalau bisa dibilang target kita itu adalah kelas menengah ke bawah ya teman-teman. Jadi masih relatif banyak pengguna Facebook. Nah, kita posting di grup grup Boja ya teman-teman. Ada Boja Community, ada yang lain ya. Boja jual beli itu ada ya. Nah, nanti kita posting di situ ya. Yang pertama untuk memperkenalkan produk. Kemudian setelah posting dan apa namanya mereka tahu kita cantumkan nomor WA di situ, mereka akan tanya-tanya mengenai harga gitu dan alamatnya ya. Nah, kita cantumkan di grup WA ya. Kita kasihkan WA, kemudian nanti mereka biasanya atau beberapa calon konsumen akan menghubungi kita. Dan jangan lupa setelah kita konsumen itu menghubungi kita by WA, kita jangan lupa untuk menyimpan nomor mereka ya. Tujuannya itu adalah ketika kita membuat story mengenai promosi produk kita, itu mereka bisa melihat story tersebut. Itu ya. Kemudian tidak itu juga kita itu juga punya apa namanya? Punya Instagram ya. Kemudian kita juga punya marketplace ya. Marketplace kita juga punya untuk lebih menjangkau konsumen ya. Marketplace ini kita itu marketplace yang kita punyai itu ada Shopee ya teman-teman, ada TikTok Shop, ada Tokopedia juga ada ya, ada Lazada ya. Nah, semuanya kita coba ya teman-teman ya untuk memberikan pengalaman atau ya lebih memperluas lah bagaimana konsumen itu bisa mengetahui kemudian bisa membeli produk kita. Nah, selanjutnya yaitu customer relationship ya. Ya, bagaimana kita itu membina hubungan dengan pelanggan. Ya. Merupakan komunikasi yang bisa dijalin ya setelah terjadinya transaksi. Nah, hal ini itu membantu kita ya untuk memilih strategi terbaik ya. Bagaimana kita itu menjaga hubungan lah ya, interaksi dengan pelanggan, termasuk juga misalnya ada komplain ya, gimana caranya kita itu memberikan pengalaman yang baik lah gitu ya.
Tentu di samping harga yang kompetitif ya, apa namanya, sangat di bawah pasaran, tentu kita itu ada namanya diskon ya teman-teman ya. Diskon untuk untuk pembelian pembelian ini ya dengan jumlah tertentu. Ini pasti semuanya pernah melakukan ini ya teman-teman ya. Nah ini juga kita lakukan gitu ya. Kemudian ada beberapa apa namanya, pada kesempatan yang lain kita alihkan ya, alihkan untuk berbelanja melalui marketplace. Kenapa kita arahkan untuk belanja melalui marketplace kita ya, seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada? Karena biasanya atau dalam beberapa kesempatan mereka akan mendapatkan tambahan potongan ya. Bisa 10.000 sampai 20.000 kadangkala ya. Bahkan sampai ada yang sampai 50.000 gitu ya. Jadi produk yang biasanya harganya 50.000 tinggal 5.000 harganya gitu ya. Karena dia membeli melalui marketplace kita, kemudian di situ ada diskon tambahan dari marketplace. Itu ya teman-teman ya. Kemudian di eh, puasa gitu ya, puasa di menjelang puasa ataupun setelah saat melakukan puasa kita itu ada diskon tambahan ya. Karena ini menyangkut dengan ini ya, program dari distributor. Nah, sebenarnya tidak hanya di bulan puasa ya, di bulan-bulan tertentu kita adakan diskon tambahan di bulan tertentu, gitu ya. Seperti masa-masa eh, anak masuk sekolah itu biasanya ada program tambahan ya, teman-teman ya. Ini. Kemudian ya semuanya untuk saluran WA ataupun marketplace dan juga apa Instagram itu kita juga menyediakan saluran untuk ini ya, menjaga hubungan baik dengan customer kita. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman key activities ya. Key activities ini menjelaskan bagaimana operasional bisnis ini kita jalankan ya. Kegiatan utama apa saja yang dilakukan dalam menjual produk ya, termasuk kecukupan produk kita dibutuhkan pelanggan setiap saat ya, sehingga apa namanya pendistribusiannya itu tidak terhambat gitu ya. Nah, gini kita itu juga di sini memetakan ya teman-teman ya. Pemetaan kira-kira barang barang apa saja yang diminati oleh konsumennya. Contoh misalnya ada produk namanya popok, taruhlah popok ya. Ada popok namanya mereknya Mami Poko. Kemudian ada popok namanya Meris ya teman-teman. Nah, dari dua dua produk itu ternyata segmennya beda teman-teman. Ya. Kalau untuk Meris itu diminati bagi apa namanya bagi konsumen yang wilayahnya atau tempatnya itu relatif dataran tinggi teman-teman. Nah ini Boja itu kan relatif dataran tinggi ya. Nah Meris itu diminati teman-teman ya. Meris. Kemudian untuk Manipoko itu rata-rata diminati oleh orang-orang yang di dataran ya di perkotaan ya di dataran rendah ya. Itu jumlah peminat Manipoko ya lebih tinggi teman-teman. Maka dari itu kita bisa memetakan di sini ya. Jadi barang barang yang kita siapkan itu ya tentu Meris ya lebih banyak ya karena itu cepat ya. Jadi barang-barang yang diminati oleh konsumen. Kita bisa memetakan gitu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah key
resources, yaitu berarti menyiapkan dan menentukan sumber daya yang sesuai dan dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas utama bisnis kita, gitu ya. Nah, kita ini ya, tentu di sini key resources-nya itu adalah ya, bagaimana kita itu memiliki karyawan yang ini ya, karyawan yang pandai, ini ya, yang pandai berkomunikasi, teman-teman. Ini penting ya untuk memasarkan produk kita ataupun biasanya konsumen yang tanya-tanya mengenai produk gitu ya. Oh ini kalau umur sekian cocoknya pakai apa? Kalau misalnya beratnya sekian itu cocoknya pakai merek apa itu mereka bisa menjelaskan gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah kecukupan modal kita ya, teman-teman ya. Karena ini memang penting ya untuk kebutuhan pembelian ini ya, kebutuhan pembelian kebutuhan pokok balita ini ya lumayan untuk modalnya itu harus cukup karena perputarannya sangat cepat. Di samping itu eh, beberapa distributor itu tidak menyediakan tempo ya teman-teman. Jadi harus kita dibayar putus langsung seperti itu. Itu untuk key resources-nya gitu ya. Di samping itu kita juga ada ini teman-teman ya. Ada fasilitas teman-teman. Fasilitas timbang bayi juga teman-teman. Di tempat kami itu melayani seperti ini. Gitu ya. Oh iya, tadi sedikit tambahan ya untuk customer eh, relationship-nya itu kita juga ini ya. Tadi ya, ada tambahan hmm, posyandu teman-teman. Jadi tempat kita itu menjadi titik posyandu di desa ya, teman-teman ya. Jadi eh, dengan adanya posyandu yang diselenggarakan di tempat atau di toko kita itu setidaknya konsumen lebih sering gitu ya berinteraksi dengan kita seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah key partners ya. Key partners itu merupakan daftar mitra ya yang kita butuhkan agar bagaimana bisnis kita itu berjalan dengan baik. Ya, tentu yang pertama itu distributor kita ya teman-teman ya. Distributor kita ya. Distributor ini ya, distributor susu ya. Kemudian distributor pupuknya ya. Itu bagaimana kita menjalin kerjasama gitu ya dengan mereka. Termasuk di sini juga ini teman-teman ya, eh, manajer ya, manajer beberapa eh, manajer Alfa ya, Alfa dan Indomaret. Nah biasanya mereka itu walaupun menjadi kompetitor kita gitu ya, kadangkala mereka dalam tanda kutip buang barang teman-teman. Buang barang artinya ketika ada potongan harga yang yang bagus gitu ya, mereka itu akan menawarkan ke kita gitu ya untuk diambil semuanya. Nah, ini juga kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Kemudian selanjutnya itu adalah pihak perbankan ya. Pihak perbankan kalau dalam hal ini ya kita jalin ya karena di situ misalnya teman-teman ada melakukan kredit ya. Kalau di kami itu ada program ini ya, QRIS ya. Nah, bagaimana program ini nantinya akan mempermudah kami,
konsumen dalam hal membayar ini ya, membayar pembelian produk kita. Kemudian yang ketiga itu adalah penyedia aplikasi, teman-teman. Aplikasi penjualan, ya. Nah, ini penting ya. Aplikasi ini nantinya outputnya itu adalah percetakan ini ya, struk belanja gitu ya. Terlebih-lebih nanti bisa membuat laporan keuangan secara real time ya, teman-teman ya. Ini tentang key partnership. Kemudian revenue streams. Revenue streams ini merupakan sumber pendapatan bisnis ya. Nah, pada elemen ini kita harus tahu ya dari mana dan bagaimana usaha itu mendapatkan pemasukan. Nah, untuk produk kita itu ya tentu ya pemasukan. Pemasukan itu pertama pasti dari penjualan ya, teman-teman. Penjualan baik secara online, dia dari marketplace maupun secara offline. Nah, yang kedua, pendapatan ini terkait dengan target ya, target penjualan oleh distributor. Jadi beberapa distributor tersebut ketika kita mencapai ya pembelian dalam jumlah tertentu, mereka itu akan memberikan reward seperti itu. Nah, reward itu bisa berupa penghasilan tambahan bagi kita gitu ya, ataupun potongan harga ya. Kemudian pendapatan lainnya teman-teman ya, pendapatan lainnya ini biasanya dari misalnya kardus bekas gitu ya. Kardus bekas itu bisa kita jual ya. Kemudian dari plastik bekas ya, itu juga bisa kita jual. Nah, yang terakhir yaitu cost structure. Ya. Nah, cost structure ini adalah elemen terakhir dalam bisnis model kanvas ini. Ya. Bagian ini itu berisikan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis kita. Ya. Nah, contoh biaya-biaya yang dikeluarkan dari toko ini itu pertama adalah memang biaya terkait HPP ya, yaitu pembelian ya, pembelian barang yang untuk nanti dijual lagi teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu adalah sewa ya, sewa tempat ya, sewa ruko. Kemudian selanjutnya itu adalah pembelian ini ya, eh, perlengkapan lah ya, seperti bungkus ya, pulpen, kemudian printer untuk mencetak struk belanja gitu ya. Nah, ini ya, ini itu masuk ke dalam cost structure. Kemudian juga nanti ada biaya yang lain ya, seperti gaji dan lain-lain. Nah, demikian teman-teman ya untuk bisnis model franchising dari toko kebutuhan balita. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.